Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke hari ke-7 di bulan Ramadan. Saya akan membacakan bait syair dari Maulana Jalaluddin Rumi. Masih kitab Masnawi, kitab pertama, jilid pertama, bait 263 dan 279. Bait ini salah satu bait yang menggunakan perumpamaan analogi yang luar biasa dari Maulana Jalaluddin Rumi. Dan kalau kita baca kitab Masnawi, kisah itu penuh dengan perumpamaan-perumpamaan, analogi-analogi, sehingga kita bisa memahami dengan baik sebenarnya apa maksud dari yang ingin disampaikan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, saya sengaja mengambil bagian-bagian analogi tadi untuk kemudian kita mencoba belajar ya tentang makna-makna apa yang bisa kita ambil dari analogi-analogi tersebut. Ini ada di kisah ketiga buku Masnawi yang menceritakan tentang seorang orang yang botak dengan burung kakatua. Itu ada dialog imajiner yang kemudian Rumi mengambil itu lalu menyisipkan makna-makna dalam bentuk syair agar kita bisa mengambil manfaat dari syair tersebut. Nah, saya akan bacakan syairnya. Bait 263 sampai 279, kitab Masnawi jilid pertama. Jangan bandingkan perbuatanmu dengan orang suci. Meskipun tulisan syair dengan syair sama saja. Seluruh manusia di alam ini tersesat karena persoalan ini. Hanya segelintir orang yang memahami kondisi seorang wali. Mereka menyamakan dirinya dengan nabi, menganggap dirinya sebagai seorang wali. Kata mereka, kami manusia, nabi juga manusia. Kami dan nabi, keduanya tidur dan makan. Mereka hanya melihat dengan mata lahir karena buta hati. Tak paham ada perbedaan yang cukup jauh antara kita, nabi, dan wali. Nah, dua lebah makan dari tumbuhan yang sama. Lebah yang satu hanya menghasilkan sengat, lebah lainnya menghasilkan madu. Dua rusa makan dari rumput yang sama dan minum dari sumber air yang sama. Rusa yang satu hanya menghasilkan kotoran, rusa lainnya memberikan wewangian. Dua bambu mengisap air dari sumber yang sama. Bambu satu kosong, bambu lainnya menghasilkan gula. Ada ratusan perbedaan semacam itu di alam ini. Perhatikanlah. Orang yang satu makan hanya menghasilkan kikir. Orang lain makan, cahaya ilahi muncul dari dalam dirinya. Orang yang satu makan bertambah hasutnya, orang lain makan membuahkan cinta ilahi. Di sana tanah payau, di sini tanah suci. Di sana iblis dan binatang buas, di sini malaikat yang suci. Jika keduanya tampak sama, tak perlu risau, air tawar dan air pahit pun nampak serupa. Tak ada yang memahami perbedaan ini kecuali ahli dzauq. Kau carilah orang itu, sebab dia mampu memahami rasa air tawar dari air asin. Orang jahil membandingkan sihir dengan mukjizat, melihat keduanya seperti tipu muslihat. Para penyihir di zaman Musa berdiri di atas penentangan dan keras kepala diri mereka anggap sama dengan Musa. Mereka mengambil tongkat seperti tongkat Musa. Betapa jauh perbedaan tongkat ini dan tongkat itu. Sungguh berbeda antara perbuatan sihir dan mukjizat. Ini syair yang indah dari Maulana Jalaluddin Rumi, dan ini kalau kita perhatikan sepanjang bait syair ini selalu ada perbandingan-perbandingan ya. Seperti pertama beliau mengatakan bahwa jangan bandingkan perbuatanmu dengan orang suci. Meskipun tulisan syair dengan syair sama saja.
Jadi kalau dalam bahasa Persia, syir itu punya banyak makna. Ada maknanya susu, ada maknanya keran air. Itu keduanya makna dari syir. Jadi tulisannya sama, bacanya sama, syir, tapi yang satu bermakna susu, yang satu bermakna keran air. Atau dalam bahasa Arab ada kata ain ini punya banyak makna. Atau dalam bahasa Indonesia juga ada seperti bisa, ada bisa ular, ada makna berboleh. Ini selalu ada dalam setiap bahasa ya, pasti ada persoalan seperti itu. Tetapi di sini Maulana Rumi dari situ ingin mengatakan bahwa meskipun sama misalnya tulisannya, tetapi jangan samakan maknanya. Jadi meskipun kita sama-sama berbuat, misalnya orang suci berbuat, manusia suci berbuat, kita juga berbuat misalnya, tetapi jangan samakan meskipun secara nampak lahir itu perbuatan kita sama. Misalnya kita sama-sama sholat, manusia suci sholat, kita juga sholat. Kalau kita lihat perbuatannya sama, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tetapi yang berbeda adalah makna yang ada di balik perbuatan itu. Perbedaannya mungkin sampai perbedaan antara jauhnya antara langit dan bumi gitu. Dia sholat penuh dengan khusyuan, kehadiran hati dan seterusnya ya, kalau kita belum sampai kepada makom seperti itu. Nah, karena itu kata Maulana Rumi, seluruh manusia di alam ini tersesat karena persoalan ini. Hanya segelintir orang yang memahami kondisi seorang wali. Seperti itu, karena ya kebanyakan kita hanya melihat sisi lahir sehingga kita tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Nah, mereka menyamakan dirinya dengan Nabi, menganggap dirinya sebagai seorang wali. Jadi mereka menyamakan dirinya dengan Nabi, menganggap dirinya sebagai seorang wali, karena ini adalah sesuatu yang bersifat batin ya, tidak nampak gitu, sehingga karena dia bersifat batin yang tidak nampak, orang bisa saja mengaku-ngaku gitu, apalagi dengan menggunakan trik-trik tertentu, memakai sesuatu sehingga secara lahir orang langsung memandang bahwa dia adalah seorang wali. Jadi memang sehingga sangat mudah orang mengaku dirinya sebagai seorang wali atau nabi, bahkan sekalipun ada yang mengaku seperti itu. Makanya dalam Qur'anatus sufistik, la ya'riful wali illal wali, tidak ada yang tahu wali kecuali seorang wali, dan tidak akan ada seorang wali yang mengaku dirinya sebagai seorang wali. Itu adalah adab dari para sufi, seperti itu. Nah, saya lanjutkan, kata Maulana Rumi, kata mereka, kami manusia, Nabi juga manusia. Kami dan Nabi keduanya tidur dan makan. Nah, ini karena kita melihat dari hanya sisi dimensi aspek materi, sehingga kita menyamakan Nabi dengan kita. Nabi manusia biasa, kita juga manusia biasa gitu. Nabi makan dan tidur, kita juga makan dan tidur. Tapi kata Maulana Rumi itu dua hal yang berbeda. Saya lanjutkan, mereka hanya melihat dengan mata lahir karena buta hati. Tak paham ada perbedaan yang cukup jauh antara kita, Nabi dan wali. Jadi memang betul dalam Al-Quran, Rasulullah juga menjelaskan, ana basyarum mislukum. Jadi saya juga basyar itu maksudnya secara manusia yang dengan fisik ini adalah sama, mislukum seperti kalian, tapi yuha. Yang orang lupa itu bahwa Rasulullah itu diberikan wahyu. Nah, inilah yang membedakan antara kita dengan Nabi. Sebab itu Nabi kita bisa kita katakan sebagai manusia biasa gitu, yang sama dengan kita. Kalau dari sisi makan minum, iya. Makanya kata Rumi, mereka hanya melihat dengan mata lahir karena buta hati gitu. Tak paham ada perbedaan cukup jauh antara kita, Nabi dan wali. Nah, ini contohnya yang menarik dari Rumi. Dua lebah makan dari tumbuhan yang sama. Lebah yang satu hanya menghasilkan sengat, lebah lainnya menghasilkan madu. Dua rusa makan dari rumput yang sama dan minum dari sumber air yang sama. Rusa yang satu hanya menghasilkan kotoran, rusa yang lain memberikan wangian. Ini menarik perumpamaannya. Jadi dua lebah makan dari tumbuhan sama, tapi yang satu hanya menyengat saja hasilnya, yang satu madu.
Begitu juga dua rusa, yang satu hanya hasilkan kotoran, yang satu wewangian. Atau dua bambu mengisap dari air sumber yang sama, tapi bambu yang satu kosong, bambu lainnya menghasilkan gula. Saya tidak tahu apakah teman-teman pernah ke hutan gitu. Ada di antara bambu itu, di yang dekat, mungkin dekat situ ada air, maksudnya sungai atau semacamnya. Biasanya ada bambu yang di dalamnya itu terisi oleh air, dan memang airnya itu sangat sejuk ya, enak sekali diminum. Tetapi di samping bambu itu tidak terisi, makanya kata Rumi, dua bambu mengisap dari sumber yang sama, bambu yang satu kosong, bambu lainnya menghasilkan gula. Nah, ada ratusan perbedaan semacam itu di alam ini. Perhatikanlah. Nah, kemudian Rumi mengambil contoh lagi. Orang yang satu makan hanya menghasilkan kikir. Orang lain makan, cahaya ilahi muncul dalam darinya. Ini dua orang, perbandingannya yang satu makan, tapi hasilnya cuma kikir. Yang satu lagi justru ada cahaya ilahi muncul dalam dirinya. Mungkin karena yang satu dengan jalan halal, yang satu tidak. Orang yang satu makan bertambah hasutnya, orang lain makan membuahkan cinta ilahi. Gitu. Di sana tanah payau, di sini tanah suci. Di sana iblis dan binatang buas, di sini malaikat yang suci. Nah, jika keduanya tampak sama, tak perlu risau. Air tawar dan air pahit pun tampak serupa. Maksudnya, yang memang sulit untuk kita tahu ya, karena memang secara fisik itu sama, secara warna mungkin sama, tetapi yang lebih itu kita harus hati-hati untuk bisa melihat perbedaan dari sisi maknanya atau dari sisi batinnya, seperti itu. Nah, tak ada yang memahami perbedaan ini kecuali ahli dzauk, seperti itu. Kau carilah orang itu sebab dia mampu memahami rasa air tawar dari air asin. Jadi tak ada yang memahami perbedaan ini kecuali ahli dzauk. Ahli dzauk ini adalah sesuatu yang punya ini ya, fakultas batin yang indranya itu bisa memahami dengan zauk yang ada dalam batinnya. Jadi ketika zauk seseorang itu tinggi, maka dia bisa menembus sesuatu sehingga dia bisa tahu hakikat sesuatu itu. Makanya kata Maulana Rumi, rasa air tawar dan air pahit pun kau carilah orang itu sebab dia mampu memahami air tawar dari air asin. Orang jahil membandingkan sihir dengan mukjizat, melihat keduanya seperti tipu muslihat. Nah, ini banyak juga orang yang mengatakan ya, bahwa mukjizat itu ya tidak ada bedanya dengan sihir, katanya. Sama dengan tipu muslihat. Itu mereka melihat dari sisi nampak secara lahiriah. Nah, kemudian Maulana menjelaskan para penyihir di zaman Musa berdiri di atas penentangan dan keras kepala. Diri mereka anggap sama dengan Musa. Jadi penyihir itu menganggap sama dengan Musa. Mereka mengambil tongkat seperti tongkat Musa. Betapa jauh perbedaan tongkat ini dan tongkat itu. Sungguh berbeda antara perbuatan sihir dan mukjizat. Mukjizat itu adalah langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tidak akan bisa keluar mukjizat itu kecuali dari Nabi. Kalau wali itu tidak disebut mukjizat tetapi karomah. Nah, yang bisa kita saksikan sekarang ini adalah karomah-karomah yang muncul dari para wali. Insya Allah kita lanjutkan pembacaan syair dari Maulana Rumi. Insya Allah besok. Saya akhiri sampai di sini. Kalau teman-teman ada mau komen atau bertanya, silahkan di komentar YouTube kami. Saya akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.